Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa menyampaikan materi ini insyaallah ke depannya. Tentu sebagai hamba yang mengakui beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang selalu kita limpah ruahkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Guru Tak dosen pengampu, Guru Tak Besek Mutmainnah, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Guru Tak yang selalu membimbing kami dalam memberikan ilmunya, kemudian juga mengarahkan kami ketika kami ada kekeliruan. Insya Allah Guru Tak selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada teman-teman sekalian, terima kasih jika sempat menonton video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bernilai pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentu pada kesempatan yang luar biasa ini, saya tidak hanya berbicara kosong, akan tetapi ingin memaksimalkan tentang pembawaan materi terkait teori perkembangan jiwa dalam Islam. Nah, tentu hal ini sering kita dengar tentang jiwa, tentang Islam, tentang perkembangan. Nah, sebagaimana latar belakang terhadap pada pembahasan kali ini, tentu kita perlu tahu bagaimana teori jiwa dalam Islam berakar pada pandangan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang terdiri atas jasmani dan rohani, di mana aspek rohani ini atau nafs menjadi pusat kesadaran manusia dan moralitas manusia. Konsep ini telah dibahas sejak awal peradaban Islam, terutama pada filsuf merupakan di antaranya yakni Imam Al-Ghazali. Nah, di antaranya lagi ada Ibnu Sina dan Ibnu Miskawai. Nah, di antara ulama-ulama terdahulu ini sudah membahas tentang hal ini. Maka daripada itu kita perlu mengambil pelajaran pada ulama-ulama terdahulu terkait dengan teori perkembangan ini. Nah, sejak awal masuknya Islam, para ulama dan filsuf Muslim seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina dan Al-Farabi dan yang lainnya itu sudah melakukan upaya untuk memadukan perkembangan jiwa secara keseluruhan. Mereka berusaha memadukan ilmu-ilmu yang ada untuk mendapatkan kompleks daripada ilmu kejiwaan ini. Tentu banyak gambaran yang terukir dalam Al-Quran terkait hal ini. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu tahu apa teori dalam Islam terkait dengan ilmu jiwa ini. Nah, perlu kita ketahui dalam pandangan Islam, teori perkembangan jiwa berangkat dari keyakinan bahwa manusia ini merupakan jiwa atau ciptaan makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terlepas dari kepercayaan dan keyakinan kita. Tentunya harus kita memiliki prinsip bahwa atau keyakinan kita ini adalah mutlak. Kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, jikalau kita sebagai manusia tidak meyakini bahwa kita ini adalah ciptaan Allah,
dalam Islam kita adalah orang-orang yang istilahnya tauhid darurat atau darurat tauhid, karena sesungguhnya orang-orang yang percaya bahwa dan yakin bahwa kita adalah ciptaan Allah tentu memiliki jiwa yang baik. Nah, kemudian pada poin selanjutnya, ini kan tadi kita bahas tentang bagaimana konsep atau teori dalam perkembangan jiwa menurut Islam. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan yakni landasan Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang Islam, tentu kita harus memiliki pegangan. Salah satunya dalam ayat yang akan saya bacakan ini, kita perlu mendengarkan secara seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksud daripada ayat ini, kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lurus kepada agama Islam, bahwa kita harus yakin karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita secara fitrah, jiwa kita bersih. Nah, ini adalah maksud ayat ini. Maka sebagian juga dikatakan dalam ayat ini, orang-orang tidak mengetahui bahwa kita adalah ciptaan Allah. Dia berkeyakinan yang lain misalnya. Nah, selanjutnya pada poin berikutnya kita akan membahas tentang periode. Nah, ini ada beberapa periode perkembangan dalam jiwa menurut Islam. Yang pertama itu ada yang disebut dengan an-nafs al-amara bil-su. Nah, di mana jiwa yang memerintah pada kejahatan. Jadi dalam manusia itu ada jiwa yang memerintah pada kejahatan. Nah, jiwa amarah merupakan sumber dari kecenderungan buruk pada manusia. Jikalau kita merasa ada niat jahat kepada sesuatu hal, nah, itu berasal dari al-nafs al-amarah. Nah, jadi jiwa marah kita itu berasal dari situ. Nah, kemudian ada yang kedua, yakni an-nafs al-lawwamah, di mana jiwa setelah pertama kan tadi kita marah, kemudian kita muncul rasa menyesal terhadap yang kita lakukan. Jadi pada tahap ini manusia memiliki kesadaran moral dan spiritual setelah melakukan hal-hal yang buruk, kemudian menyesali hal itu. Nah, ini dijelaskan pada an-nafs al-lawwamah, jiwa yang menyesali diri yang telah melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita miliki. Nah, kemudian ada yang ketiga, an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi kalau kita sudah melakukan pembersihan diri ketika pada al-lawwamah, jiwa yang menyesal pada perbuatannya, itu akan memunculkan jiwa yang tenang. Nah, di mana pada tingkatan ini manusia berhasil menundukkan hawa nafsunya, kemudian menempatkan iman sebagai puncak pada kepemimpinan dirinya, dan dia tidak lagi dikontrol oleh hawa nafsunya. Ini adalah tiga periode-periode pada jiwa manusia menurut pandangan Islam, sesuai yang diterapkan yang di dalam Al-Quran. Jadi kita sumbernya ini Al-Quran. Jadi sumbernya ini tidak semena-mena. Misalnya kita ambil dari tempat-tempat atau sumber-sumber yang tidak terpercaya. Jadi kita pakai Al-Quran. Nah, selanjutnya pembahasannya yakni tahap-tahap. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa tahap. Jadi kita menetapkan ada 5 tahap, yakni masa kanak-kanak usia 0 sampai 12 tahun. Pada usia ini manusia mungkin, ya, anak-anak baru belajar untuk mengenali dirinya,
untuk mengenali, oh saya ternyata nama saya ini, kemudian orang tua saya ini. Dia mengenali dirinya, kemudian mengenali lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua yakni masa remaja. Jadi pada masa ini adalah masa di mana dia mulai masuk pada masa pubertas, kemudian mengenali dirinya lebih jauh. Nah, pada masa ini biasanya anak muda lebih terombang-ambing dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Jadi ujiannya di sini sangat banyak. Kemudian selanjutnya masa dewasa. Masa dewasa ini bermula pada usia 21 tahun sampai dengan 40 tahun. Jadi di sini kita mulai memikirkan secara matang, berpikir secara intelektual, kemudian dalam menyelesaikan masalah lebih dewasa lagi, tidak terlalu berpatokan pada hawa nafsu kita. Jadi kita lebih matang dalam berpikir. Kemudian yang keempat, masa dewasa menengah. Jadi ada masa dewasa menengah dan masa dewasa awal, yakni dimulai dari usia 41 hingga 60 tahun. Jadi ini sebenarnya memasuki masa lansia ya. Jadi di mana di sini dia orang-orang mulai berpikirnya tingkatan awal, tingkatan akhir. Jadi berpikirnya itu lebih kompleks. Jadi karena biasanya itu kalau kita pilih presiden itu biasanya orang-orang yang memiliki umur yang lebih tua. Nah, ya karena konsep pemikirannya itu lebih matang. Kemudian masa lanjut usia yang lebih tinggi lagi. Jadi masa usianya itu 60 tahun ke atas. Jadi orang-orang pada saat itu sudah mulai jiwanya itu sudah mulai apa namanya? Istilahnya dia agak mulai pikun atau dia sudah jiwanya itu sudah agak pudar. Artinya bukan pudar secara nyawa maksud saya, tapi pudarnya itu dalam misalnya jiwanya itu sudah tidak terlalu berambisi untuk hawa nafsu, tapi dia berambisi untuk bagaimana persiapannya nanti menuju akhirat atau kematian. Karena semakin tua artinya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 5 poin terkait dengan tahap-tahap jiwa. Kemudian kita masuk pada pembahasan pengaruh genetik dan lingkungan. Nah, di mana pengaruh genetik dan lingkungan ini sangat sering kita dapatkan. Jadi pengaruh genetik dan lingkungan itu sangat berperan ya. Karena jiwa kita itu atau psikologi orang itu tentu dipengaruhi juga oleh genetik dan lingkungan. Ya, kita ada poin pertama, faktor genetik sebagai pondasi biologis kepribadian. Nah, kepribadian dan emosi. Tentu faktor genetik memang ini sebagai pondasi biologis karena keturunan kita. Orang tua kita mungkin misalnya penyayang, kita juga ikut penyayang. Orang tua kita pemarah, otomatis ada kontraksi biologis karena faktor genetiknya. Nah, kemudian yang kedua, yakni peran lingkungan dalam pembentukan dan pembiasaan jiwa. Kalau di sekitaran kita itu jiwanya bagus, bersih, kemudian konsepnya, kejujurannya bagus, nanti akan menular dengan jiwa kita. Oh, kita sadar bahwa ini salah. Itu adalah salah satu bentuk lingkungan itu sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pembiasaan jiwa. Kemudian yang ketiga, interaksi genetik dan lingkungan. Nah, interaksi genetik dan lingkungan ini manusia berkembang melalui interaksi antara faktor bawaan genetik dan lingkungan. Jadi ada kontraksi atau interaksi antara kedua ini sehingga memunculkan sifat-sifat yang alami seperti itu. Misalnya anak ini pemarah secara genetik, kemudian dapat tumbuh menjadi besar, kemudian di lingkungan yang dia dapatkan nanti itu dia tidak pemarah lagi karena lingkungannya tidak marah. Misalnya saya di kampung ini orangnya suka marah-marah, akan tetapi ketika saya ke Sengkang tidak lagi marah-marah karena lingkungan saya tidak potensi untuk membentuk kita jadi pemarah. Kemudian yang keempat, implikasi psikologis dan pendidikan. Nah, ini dari sudut pandang Islam memahami bahwa pengaruh genetik dan lingkungan itu sangat penting dalam pendidikan jiwa. Makanya kita diajarkan untuk selalu menanamkan jiwa-jiwa pendirian kita lebih
baik misalnya jiwa kita itu harus bersih, jiwa psikologis kita kemudian harus jujur, kemudian harus selalu dalam keadaan mengontrol jiwa kita. Nah, ini tentu menjadi pegangan kita masing-masing. Nah, ini adalah beberapa penjelasan terkait dengan teori perkembangan jiwa dalam Islam. Nah, teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan tentu kami memiliki kesimpulan, yakni teori perkembangan ini adalah dalam Islam menegaskan bahwa manusia berkembang secara bertahap. Jadi tidak langsung kita dari nol langsung lompat ke angka 20. Jadi kita memiliki beberapa tahap. Tentu tahap ini memiliki banyak ujiannya. Sebagai anak muda di fase dewasa kita sekarang ini, kita tentu harus menundukkan hawa nafsu kita. Tentu menjadi hamba yang taat kepada Allah itu tidak mudah, akan tetapi pasti memiliki jalan, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan syukron jazakallah khair. Billahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.